One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan farmasi. Farmasi sesungguhnya telah ada dari zaman purba dengan uji coba sederhana manusia purba. Manusia purba mencoba untuk dirinya sendiri, meskipun metode manusia gua ini masih mentah. Banyak obat-obatan saat ini muncul dari sumber yang sederhana dan mendasar layaknya penemuan oleh manusia purba. Farmasi di zaman Babilonia atau Babilonia kuno. Pada masa keemasan Mesopotamia kuno, sering disebut juga tempat lahirnya peradaban di mana menyediakan catatan awal yang dikenal dengan praktek seni apotek. Praktisi penyembuhan dari era ini sekitar 2600 sebelum Masehi adalah apoteker dan dokter yang tidak terpisahkan dalam satu kesatuan. Teks medis berupa tablet kuno batu dari tanah liat yang besar berisi beberapa tulisan-tulisan tentang obat dan penyakit. Tulisan ini merupakan catatan pertama terkait gejala penyakit, resep, dan arah untuk peracikan. Farmasi pada zaman Cina kuno. Farmasi Cina kuno menurut legenda berasal dari Shennong sekitar 2000 sebelum Masehi. Seorang kaisar yang mencari dan menyelidiki nilai obat dari beberapa ratus herbal. Dia dianggap telah menguji banyak herbal pada dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya tertulis dalam Pen Tisau atau herbal asli yang merekam 365 jenis obat. Tanaman obat penemunya termasuk ginseng, stramonium, dan kulit kayu manis. Farmasi pada masa Papyrus Ebers. Pada sekitar abad ke-16 ditemukan kertas bertulis panjang 60 kaki dan lebar 1 kaki. Ditemukan di makam-makam Raja Mesir oleh George Eber pada abad ke-19. Tulisan tersebut mulai diterjemahkan dan dari sinilah diketahui bahwa sejak 1550 sebelum Masehi sampai sekarang, bangsa Mesir masih menggunakan obat-obatan dalam bentuk sediaan yang sama. Di dalamnya terdapat kurang lebih 800 formula resep yang mencakup 700 macam atau jenis obat yang terdiri dari campuran bahan-bahan tumbuhan, hewan, atau mineral. Contohnya, natrium bikarbonat, natrium klorida, belerang, anggur, susu, dan madu. Peralatannya juga disebut seperti penggiling, ayakan, timbangan, dan sebagainya. Sediaannya seperti pil, obat kumur, lotion, dan salep mata. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit, tetapi juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat, seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut dikenal dengan Decret to Selesis. Perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Sejarah industri farmasi modern.
dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu willow. Hasil penemuannya ini dikenal dengan nama aspirin. Selanjutnya, pada Perang Dunia I dan II, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal, seperti obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi, serta antipsikotika. Sejarah farmasi di Indonesia. Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Periode setelah Perang Kemerdekaan sampai dengan tahun 1958, pada periode ini jumlah tenaga farmasi terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah jumlah yang relatif lebih besar. Pada tahun 1950 di Jakarta dibuka sekolah asisten apoteker negeri yang pertama dengan jangka waktu pendidikan selama 2 tahun. Periode tahun 1958 sampai dengan 1967, pada periode ini terutama antara tahun 1960 sampai 1965 karena kesulitan devisa dan keadaan ekonomi yang suram, industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor. Sementara itu, karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan standar.